Hadirin wal hadirat, tamu undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terutama kepada keluarga dari kedua mempelai dari Bapak Sajul AS dan Ibu Nikmat, dan juga Ustaz Salahuddin dan Ibu Dewi. Kami haturkan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaannya kepada saya untuk menyampaikan doa dan tausiah kesempatan pagi kali ini. Sebetulnya mungkin masih ada dan banyak yang layak untuk berdiri di sini untuk menyampaikan tausiah dan doa. Masya Allah, di sini hadir para asatid, para ulama, ya, ada Ustaz Abdurrahim, Masya Allah, ada Ustaz Rasid Ridho Ba'asir. Hadir di sini ada asatid dari Iskadima dan juga para alim ulama dan asatid yang ada di Klaten ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita dihadirkan, kita diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah tanda-tanda kebesarannya, sebuah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di mana dipersatukannya antara dua insan yang beda nasab, beda daerah, suku, bahkan mungkin bangsa. Dan kita menyaksikan itu sebagai satu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Menyatunya satu keluarga besar dengan keluarga besar yang lain, satu bani, satu kabilah mungkin dengan kabilah yang lain. Ini adalah sebuah tanda-tanda yang besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita saksikan bersama. Hadirin sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, kita perlu melihat bahwa biasanya di dalam pernikahan seperti ini, ayat yang dilantunkan mesti adalah surat Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Ini adalah ayat yang populer. Akan saya sedikit kupas tentang wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah disatukannya dua pasangan yang soleh dan solehah insyaallah. Al-Quran membawa ayat ini dengan diksi wa min ayatihi, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa ayat itu bukan hanya di dalam ayat Al-Quran, tetapi juga ayat-ayat yang bersifat kauniyah yang bisa kita baca di alam sekitar kita. Masya Allah, ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa kita harus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, ketika ayat itu hadir di hadapan kita, kita saksikan saat ini harus menambah dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal, salah satu karakter seorang mukmin itu adalah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Orang beriman salah satu karakteristiknya adalah jika dibacakan Al-Quran, zadatuhum iman, bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cirinya. Maka kita menyaksikan pada hari ini Ananda Sayyid dan Ananda Zahrina bersatu padu dalam ikatan yang kuat. Allah menyebutnya mitsaqan ghalidha, satu ijab kabul, satu akad yang disetarakan dengan akadnya diangkatnya seorang nabi dan rasul. Masya Allah. Ini supaya kita betul-betul memperhatikan dan kita tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ananda Sayyid yang berbahagia saat ini, dengan menikah Anda harus lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita yang mantan-manten, sudah berapa tahun kita berkeluarga? Sudah puluhan tahun mungkin. Apakah dengan keluarga ini kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala?
apakah keluarga kita ini sudah betul-betul sesuai apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Mari kita evaluasi. Ini yang pertama yang perlu kita perhatikan, bahwa keluarga ini adalah suatu hal yang serius. Maka Allah sebutkan dengan mitsaqal ghalidh, tidak main-main. Insyaallah Ananda Syahid dan Ananda Syahrina sudah mempersiapkannya dengan ilmunya. Saya tidak banyak lebar karena beliau berdua ini adalah ustaz dan ustazah. Apalagi Ananda Syahid ini ya, seorang hafid Quran, masya Allah. Mudah-mudahan keluarganya dinaungi dengan Al-Quran hingga mencapai sakinah, mawadah dan rahmah. Ini poin pertama yang saya sampaikan. Poin yang kedua adalah bahwa misi keluarga itu ada terdapat dalam surat At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu disebut ada 89 kali. Ya ayyuhan nas kurang lebih 20 kali. Ini adalah seruan kepada kita semuanya selaku orang beriman agar membawa keluarga kita ini kepada jannahnya, hindarkan dari api neraka. Jadi Ananda Syahid nanti dalam mengarungi para keluarga, bawa keluarga Ananda kepada surga, kepada keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, jauhkan dari api neraka. Inilah yang terpenting. Bagaimana memberikan maisha kepada keluarga dengan halalan thayyiban. Seorang salaf menjelaskan bahwa wahai suamiku, silakan cari maisha yang halal, karena kami bisa bersabar dengan harta yang sedikit, dengan harta yang kecil, tapi kami tidak bisa bersabar dengan harta yang haram, walaupun itu sedikit. Maka pertahankan, pastikan bahwa Ananda dan istri dan keluarga, pastikan yang masuk ke dalam mulutnya dan anak cucunya nanti kelak itu dengan barang-barang yang halal, jauhi dengan barang-barang yang syubhat. Kelak nanti kalau Allah mentakdirkan Ananda berdua menjadi orang yang kaya, maka bersabarlah, bersyukurlah dan bersabar, karena itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kelak misalnya Allah mentakdirkan dalam keadaan kurang harta, miskin dan lain sebagainya, maka bersabarlah, karena itu juga pada akhirnya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini inti poin yang kedua yang harus kita perhatikan, terutama untuk mantan berdua dan untuk kita semuanya, bagaimana bisa membawa keluarga kita kepada al-jannah, kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kepada ubudiyah Allah yang baik, menjadi hamba Allah yang baik. Al-Quran menyebutkan ada karakter ibadur rahman yang senantiasa berdiri dan sujud untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan ahlul jannah itu dengan seruan hamba-Ku dulu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Jadi Allah mudah-mudahan golongan kita menjadi Abdullah atau ibadur rahman, dengan Allah panggil kita dengan wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surga. Hadirin Bapak sekalian, yang poin ketiga yang perlu kita perhatikan, bahwa pernikahan sebagaimana yang tadi banyak disampaikan di Masjid Asyifa, dipertemukannya. Jadi pernikahan itu mempertemukan dan mendekatkan yang jauh. Tapi pada akhirnya ada sebaliknya, bahwa pernikahan itu juga adalah awal dari perpisahan dari keluarga besar. Bayangkan Ananda Syahrina yang dipelihara oleh ibunya, yang dididik oleh bapaknya, disekolahkan, kemudian hingga saatnya sekarang ini akan dibawa oleh Ananda Syahid. Mau dibawa kemana Ananda Syahid? Mau dibawa ke KKI? Mau dibawa ke Timur Tengah? Itu terserah suami.
Ini adalah satu awal perpisahan seorang keluarga, seorang orang tua, bapak dan ibunya dengan anak perempuan yang pertama. Tetapi saya yakin bapak bisa merelakan karena percaya betul bahwa Ananda Said ini punya konsep keluarga yang baik di masa depan. Bapak Ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, maka nanti ketika sudah berkeluarga mestinya akan punya rumah sendiri atau mungkin walaupun kontrak, tidak apa-apa. Ini akan jauh dari keluarga, jauh dari orang tua. Ini mulai awal dididik untuk hidup mandiri. Bagaimana bisa memasak sendiri anak dan kita, bisa mengurus keluarga sendiri yang dulu semuanya apa-apa diladeni oleh orang tua. Ini adalah awal perjuangan baru dan awal perpisahan. Maka ketika sudah sekian lama berjalannya keluarga, jangan lupa yang ketiga itu ada surat Al-Isra, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Ketika Ananda jauh nanti di rumahnya, maka jangan lupa ada di sana orang tua yang mendidik anak-anaknya ya, dari kecil sehingga sampai dewasa, bahkan membiayainya dengan sekian banyak, termasuk mungkin agenda dan acara pada hari ini karena jasa kedua orang tua lah sehingga bisa terlaksana dengan lancar. Maka sering-sering datangi, atau kalau jauh sering-sering menelpon atau video call. Jangan sampai ada sebuah cerita seorang yang tua renta umur 60 tahun, 70 tahun datang ke tukang servis handphone. Mas, tolong serviskan handphone saya ini. Semenjak beberapa tahun ini handphone saya tidak berderi, tidak berbunyi, mungkin rusak. Oh boleh Pak, sini. Dicek nomornya, dibel, ternyata berderi. Loh Pak, ini handphone bener, handphone ini masih bagus, handphone ini tidak rusak. Mungkin keluarga bapak yang belum bisa menghubungi bapak, mungkin anak bapak yang mungkin tidak menghubungi bapak. Akhirnya bapak itu pulang dengan linangan air mata. Kenapa? Anaknya yang dari dulu didik dari kecil sehingga dewasa, sudah sukses, mungkin punya rumah baru, punya mobil baru, tapi terhadap orang tuanya tidak perhatian, mengebel saja tidak pernah. Ini adalah anak yang durhaka. Nah, semoga ke depan Ananda Said dan Ananda Zahrina tidak terjadi seperti yang demikian ini. Ada orang tua di sana yang telah memelihara dan mendidik, maka berbaktilah semaksimal mungkin terhadap kedua orang tua. Ketika orang tua menghendaki pulang, maka pulanglah. Ketika orang tua menghendaki untuk hadir, untuk ada suatu kebutuhan, maka hadirlah. Karena berbakti kepada orang tua itu disejarahkan Allah dengan untuk bertauhid kepadanya. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, tauhid, wa bil walidayni ihsana, dan kepada orang tua untuk berbuat baik dan berbakti. Nah, 3 poin ini marilah kita perhatikan, kita evaluasi kepada kita yang hadir di sini, terutama pada materi kedua. Yang pertama adalah bahwa pernikahan itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah gandengkan dengan penciptaan langit dan bumi. Allah gandengkan dengan pergantian siang dan malam. Allah gandengkan dengan berdirinya langit yang kokoh tanpa tiang. Dan Allah sejajarkan dengan pernikahan yang terjadi masa kini. Maka kalau pernikahan ini yang baru atau pernikahan kita yang lawas yang sudah sekian belas tahun tidak mendapat mendekatkan diri kita kepada Allah, maka dengan cara apa lagi Allah akan menegur kita? Ayat-ayat kita kadang mungkin jarang kita baca atau jarang kita renungi, atau mungkin bahkan kita tinggalkan, kita biarkan mushaf Al-Quran berdiri dan di paling atas di atas lemari yang kita jarang menyentuhnya. Alhamdulillah. Yang kedua, bahwa misi daripada pernikahan ini adalah bagaimana menghantarkan keluarga kita menjadi keluarga yang samawa kepada ridho Allah Subhanahu wa taala,
pada keluarga yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, jangan lupa bahwa kita masih punya orang tua. Sekalipun kita berbahagia dengan pasangan kita, tapi di atas kebahagiaan itu adalah ada jasa-jasa kedua orang tua kita semuanya. Jadi Anda Zahrina dan Anda Salah Sayyid nanti ke depan jangan sampai melupakan kedua orang tuanya. Selalu ingat akan jasa-jasanya. Jangan lupa untuk mendoakannya. Jangan lupa untuk memberikan dan memberikan hal-hal yang menjadi kesenangan kedua orang tuanya. Jangan lupa untuk mencari ridhonya, karena ridho Allah ridho walidain. Ini yang penting. Baiklah jemaah sekalian, rahimani Allah, saya tidak bijaksana juga untuk memperpanjang tausiah dan nasihat. Dan insyaallah Anda berdua sudah paham dan mempelajarinya. Demikian mungkin kurang lebihnya maaf. Aku walihada wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wa li fastaghfiruhu innahu rahim. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.